Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Alifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Tazkiyatun Nafs pada submateri taubat dan urgensinya. Inna taubat ahamiyatun kabiratun fil Islam. Sesungguhnya taubat itu adalah suatu yang penting dalam Islam. Wa huwa wajibatun ala jami'in nas. Dan taubat itu adalah suatu hal yang wajib bagi semua manusia. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Surat At-Tahrim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaumi aktsara min sab'ina marrotan. Demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari 70 kali. Taubat secara bahasa berasal dari kata taba yatubu taubatan yang berarti kembali. Dan secara istilah yaitu ar-ruju'u ilallahi ta'ala wa tarkul ma'siyatillahi wa nadmu ala fi'liha wa azmu ala azamil audati ilaiha wa hiya wajibatun ala kulli muslim min jami'id dunub kabiratan kanat aw saghiratan. Artinya, taubat secara istilah yaitu kembali kepada Allah dan meninggalkan maksiat, kemudian menyesali perbuatannya dan bertekad untuk tidak mengulangi hal tersebut. Dan taubat ini merupakan hal yang wajib bagi setiap muslim dari semua dosa, berupa dosa besar maupun dosa kecil. Barang siapa yang ingin bertaubat kepada Allah, maka hendaknya ia harus berpindah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Dan seberat apapun dosa, jika hamba itu menyadari dan mau bertaubat kepada Allah, insya Allah dia akan mengampuninya. Dan dalil tentang hal itu diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Mana Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innal 'abda idza tarofa bi dzambihi summa taba ilallah taballahu alaihi. Maka sesungguhnya apabila seorang hamba mengetahui dosanya lalu ia bertaubat atau memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Taubat dari Allah berarti kembali dari Allah untuk hambanya berupa maaf, ampunan, dan rahmat. Sedangkan taubat dari hamba berarti hamba itu menyesal kepada Allah dan tidak melakukan kemaksiatan baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Fa taubatun ilmun wa amalun wa halun. Maka taubat itu adalah ilmu, amal, dan hal keadaan. Al-ilmu huwa ma'rifatu 'abdin bi dzambihi wa khoto'ihi wa dararihi. Ilmu berarti hamba itu mengetahui dosanya, kesalahan atau kejelekannya, dan bahayanya. Wal 'amalu huwa amalus shalihat allati yatadarraku biha al-'abdu ma fatahu bi fi'li dzambi wal maksiyati. Dan amal berarti amalan solih
yang hamba itu menyadari perbuatan berupa dosa dan maksiat yang telah berlalu. Wal halu huwa ta'allumun nafs li fi'li dzambi wal ma'siyati wa huwa ma yu'rafu bin nazami. Dan keadaan yaitu jiwanya menderita karena melakukan dosa dan maksiat lalu dia menyesal. Fannadamu fi dzatihi taubatun. Maka penyesalan itu zatnya adalah taubat. Rasulullah SAW bersabda, "An-nadamu taubatun." Penyesalan itu adalah taubat. Buah dari taubat. Jika seorang hidup jauh dari mentaati Allah, maka hal ini akan menjadi penyebab kesengsaraannya. Allah Ta'ala berfirman, "Man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donkan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dariku, maka sesungguhnya dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dengan mentaati Allah, ini merupakan alasan untuk kebahagiaan dan kemakmuran di dunia dan di akhirat. Makna taubat nasuha. Qala al-Bughawi rahimahullah. Berkata Al-Bughawi, semoga Allah meridhoinya. Wahtalafu fi maknaha, dan berbeda pendapat pada maknanya. Qala Umar wa Ubay wa Mu'ad. Berkata Umar, Ubay dan Mu'ad. At-taubatun nasuhu an yatuba summa la ya'uda illa dzambi. Taubat yang sebenar-benarnya yaitu ia bertaubat kemudian tidak akan mengulanginya kembali. Summa qallal Hasan, berkata Hasan, ya an yakunal abdu nadiman ala ma madu. Taubat nasuha yaitu seorang hamba menyesali apa yang telah lalu. Qallal qalbi, berkata al-qalbi, an yastaghfira bil lisan wa yandama bil qalb wa yumsika bil badan, yaitu beristighfar dengan lisan, menyesali dengan hati, dan menjaganya dengan badan. Qala Sa'id bin Musayyab, berkata Sa'id bin Musayyab, taubatan tansohuna biha anfusakum. Taubat adalah kalian menasihati diri kalian. Buah penyesalan, rasa sakit yang konstan dan patah hati terhadap rasa bersalah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, innal mu'mina yaradunu bahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alaihi. Sesungguhnya seorang mukmin melihat dosa-dosanya seakan-akan dia adalah alas di bawah gunung yang takut dosa tersebut akan menimpanya. Yang kedua, keinginan untuk tidak mengulangi dosa. Dia benci untuk mengulangi dosa tersebut karena telah diampuni oleh Allah. Kemudian yang ketiga, menjauhkan diri dari dosa. Yang keempat, bertekad untuk tidak kembali berbuat dosa. Jika ia berbuat dosa itu kembali, maka akan merusak kelengkapan dan manfaat dari taubat. Syarat taubat. Apabila seorang hamba ingin taubatnya diterima oleh Allah, maka hendaknya ia harus memenuhi syarat taubat. Ada 5 syarat taubat. Yang pertama, al-ikhlasu lillahi ta'ala bi an yaqsida biha wajhallah wa sawabahu wan najata min adabihi. Ikhlas karena Allah dengan maksud mengharap wajah Allah dan pahala serta keselamatan dari siksanya. Yang kedua, an-nadhmu ala fi'lil ma'siyati bihaitsu
yahzinu ala fi'liha wa yatamanna annahu lam yaf'alha. Yang kedua, penyesalan atas perbuatan maksiat sehingga ia berduka karena melakukannya dan berharap agar tidak melakukannya kembali. Yang ketiga, al-iqla'u anil maksiyati fawran, segera meninggalkan dosa. Yang keempat, al-azmu ala an la ya'uda ila tilkal maksiyati fil mustaqbal. Yang keempat, bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu di masa yang akan datang. Maka orang yang meninggalkan dosa di saat ini dan bertekad untuk kembali melakukan dosa di masa yang akan datang, maka dia belum bisa dikatakan bertaubat. Yang kelima, an la takuna taubata qabla fawati qabuliha. Yang kelima, hendaknya bertaubat sebelum terlambat untuk diterima. Waktu taubat. Pintu taubat terbuka selama matahari belum terbit dari barat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "At-taubatu mabsutatun ma lam tatlu'u syamsi min maghribiha." Taubat itu dibentangkan selama matahari belum terbit dari arah barat. Allah menerima taubat dari hambanya berlangsung sampai waktu tertentu. Maksudnya, taubat tidak akan diterima oleh Allah apabila telah datang ajal dan hamba itu baru bertaubat. Nabi SAW bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah menerima taubat dari seorang hamba selama ruhnya belum sampai ke kerongkongan. Taubat juga tidak diterima bagi orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Keutamaan taubat. Yang pertama, taubat adalah sebab untuk meraih kecintaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suka membersihkan diri. Yang kedua, taubat merupakan sebab keberuntungan. Allah Ta'ala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Yang ketiga, taubat menjadi sebab diterimanya amal hamba dan turunnya ampunan atas kesalahannya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa huwallazi yaqbalu taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at." Dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan Maha mengampuni berbagai kesalahan. Kemudian yang keempat, taubat merupakan sebab masuk surga dan keselamatan dari siksa neraka. Taubat adalah sebab mendapatkan ampunan dan rahmat. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina 'amilu as-sayyi'at summa tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim." Dan orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa kemudian ia bertaubat sesudahnya dan beriman, maka sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengampun dan Penyayang. Kemudian yang kelima, taubat menjadi sebab untuk meraih segala macam kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, "Fa in tubatum fahuwa khairul lakum." Apabila kalian bertaubat, maka sesungguhnya hal itu baik bagi kalian. Kemudian, taubat adalah sebab untuk menggapai keimanan dan pahala yang besar.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.